Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ananda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini di hari Senin tanggal 20 Juli kita bertemu pertama kali bersama Ustadz. Insya Allah kita akan selalu bersama dalam pelajaran bahasa Arab. Baik, untuk pertemuan pertama kali ini kita akan hanya sekedar ta'aruf, perkenalan pertama. Kemudian kita akan membahas sedikit tentang bahasa Arab itu seperti apa. Baik, ananda sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja Ustadz memperkenalkan diri. Nama Ustadz Umair Al-Amin atau bisa dipanggil Ustadz Umair. Alhamdulillah Ustadz di SMP Luqman Al-Hakim ini baru diamanahkan per tanggal 1 Juli kemarin, mulai bertugas di SMP. Alhamdulillah Ustadz dapat amanah untuk mengajar kalian semua di pelajaran bahasa Arab. Baik, ananda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini anak-anak kelas 8B. Insyaallah sudah tidak asing lagi dengan bahasa Arab karena sudah 1 tahun kalian di SMP LH sudah belajar bahasa Arab dengan ustadz-ustadz yang lain. Untuk tahun ini insyaallah kalian akan bersama Ustadz selama 1 tahun untuk belajar bahasa Arab. Itu tadi nama Ustadz Umair Al-Amin. Kemudian Ustadz tinggal di Pondok Pesantren Hidayatullah Batam Tanjung Uncang. Silahkan siapa yang mau berkunjung. Dan tentunya kalian juga sudah tahu ini anak-anak boarding ini sudah tahu semua Hidayatullah Batam yang di Tanjung Uncang di kampus Putri. Kemudian Ustadz juga selain mengajar bahasa Arab juga diamanahkan sebagai wakil kesiswaan atau wakil kepala sekolah bagian kesiswaan di SMP Luqman Al-Hakim. Jadi ada amanah utama Ustadz sebagai wakasis, kemudian juga menjadi guru bahasa Arab. Kemudian Ustadz juga sudah menikah, sudah dikaruniai 2 orang anak. Insya Allah segera lagi ada anak ketiga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala sesuatunya. Baik, ananda sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sedikit membahas kenapa kita harus belajar bahasa Arab. Kenapa kita harus mempelajari bahasa Arab? Apa tujuan kita mempelajari bahasa Arab dan lain sebagainya. Pertama, karena bahasa Arab ini adalah merupakan bahasa resmi dunia atau bahasa resmi PBB. Setahu Ustadz ada 6 bahasa resmi yang digunakan ketika rapat-rapat PBB dan lain sebagainya. Yang pertama ada bahasa Inggris tentunya, ya bahasa Inggris. Kemudian yang kedua adalah bahasa Prancis. Yang ketiga adalah bahasa Spanyol. Yang keempat bahasa Rusia. Dan kelima bahasa Cina, dan terakhir bahasa Arab. Bahasa Arab ini adalah merupakan bahasa resmi dunia, sehingga kita harus termotivasi harus mempelajari bahasa Arab ini karena tentunya akan bermanfaat untuk kehidupan kita ke depan. Mana tahu dari kalian nanti ada yang kemudian menjadi presiden dan lain sebagainya. Nah, itu bisa menggunakan bahasa Arab ketika berkunjung ke negara-negara Arab dan lain sebagainya. Baik, ananda sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bahasa Arab ini bisa masuk ke dalam bahasa resmi dunia? Karena ada beberapa faktor. Yang pertama karena banyak negara-negara atau bahkan ada 2 benua yang menjadikan bahasa Arab ini sebagai bahasa resmi negara mereka. Ada di benua Asia bagian barat. Itu ada beberapa negara yang kemudian menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara mereka. Juga ada di benua Afrika. Afrika juga ada beberapa negara-negara besar yang kemudian menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara mereka. Apa saja negara-negara itu, Ustaz? Baik, kita lihat sama-sama.
Untuk yang di Asia ada Arab Saudi tentunya. Arab Saudi adalah sumber pertama bahasa Arab tersebut. Kemudian ada Irak, ada Yaman, ada Suriah, ada Kuwait, ada Qatar, Bahrain, Lebanon, dan Palestina. Ada beberapa negara besar yang kemudian menjadikan bahasa Arab ini sebagai bahasa resmi mereka. Ini bagian Asia. Kemudian bagian Afrika apa saja, Ustaz? Nah, di bagian Afrika ini ada Mesir. Mesir ini adalah negara tertua di dunia, insya Allah ya. Jadi Mesir sejak zaman dahulu kala memang sudah ada, bahkan disebutkan di dalam Al-Quran juga adalah negara besar. Di sana juga ada universitas tertua di dunia, yaitu Universitas Al-Azhar ya. Nah, ini juga menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi mereka. Kemudian ada Aljazair, ada Maroko, ada Sudan, ada Tunisia, dan lain sebagainya. Ini merupakan negara-negara di bagian Afrika yang kemudian menggunakan bahasa Arab menjadi bahasa resmi mereka. Baik Ustaz, anak-anak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu informasi terkait bahasa Arab di dunia, bahwa bahasa Arab adalah merupakan bahasa dunia yang digunakan di banyak negara. Selanjutnya, kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Kenapa kita harus mempelajari bahasa Arab, Ustaz? Baik, ada beberapa catatan yang Ustaz sempat baca, beberapa artikel dan lain sebagainya, bahwa kenapa kita harus mempelajari bahasa Arab. Kita sebagai seorang muslim tentunya dituntut untuk mempelajari Al-Quran, dituntut untuk mempelajari hadis atau sunnah Rasulullah SAW. Karena kenapa? Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis Rasulullah SAW adalah merupakan pedoman atau petunjuk dalam kehidupan kita. Dan itu merupakan kewajiban kita untuk mempelajarinya, supaya kita selamat dalam kehidupan ini, bagaimana kita melangkah di dalam kehidupan ini dan lain sebagainya. Nah, kenapa kita kemudian harus belajar bahasa Arab? Karena semua semua Al-Quran, kemudian Sunnah Nabi Muhammad SAW itu diturunkan dalam bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan menggunakan bahasa Arab supaya kita berpikir. Jadi Anda sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kewajiban kita mempelajari agama dituntut juga kemudian mempelajari bahasa Arab, karena Al-Quran menggunakan bahasa Arab dan hadis-hadis Rasulullah menggunakan bahasa Arab itu. Kemudian selain itu apa Ustaz? Ya, selain itu supaya kita memudahkan kita mempelajari Al-Quran, mempelajari agama ini, karena tidak semua yang kemudian ditafsirkan atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dari bahasa Arab itu sesuai dengan tafsiran yang diinginkan atau sesuai dengan terjemahan yang diinginkan oleh agama atau diinginkan oleh Al-Quran. Maka kemudian kita tetap dituntut untuk mempelajari bahasa Arab supaya kita benar-benar utuh, benar-benar memahami agama ini dengan sempurna. Baik, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada 7 alasan kenapa kita harus mempelajari bahasa Arab. Yang pertama, bahasa Arab adalah syiar Islam dan syiar umat Islam, dan kita tahu bahwa bahasa merupakan sebaik-baik syiar. Alhamdulillah. Jadi tadi Ustaz sudah sampaikan bahwa agama ini bahasa Arab adalah merupakan salah satu syariat Islam, dan kita dituntut untuk mempelajarinya. Kemudian yang kedua, apa Ustaz? Sebagai fuqaha melarang berdoa dalam sholat dan juga berzikir dengan bahasa non-Arab. Jadi ada ahli fikih atau beberapa ulama yang melarang kita untuk beribadah atau berdoa, sholat, berdoa dan lain sebagainya menggunakan bahasa Indonesia. Ya, ada beberapa ulama yang melarang itu, termasuk sholat sebenarnya. Sholat itu tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia. Misalkan takbir, Allah Maha Besar, itu tidak dibolehkan atau haram menggunakan bahasa
bahasa Indonesia atau bahkan bahasa Jawa, bahasa Padang dan lain sebagainya ketika dalam sholat. Nah, itu dilarang. Maka kita dituntut untuk mempelajari bahasa Arab. Karena kenapa? Bahasa Arab adalah bahasa yang digunakan dalam sholat dan termasuk dalam berdoa. Nah, itu yang kedua. Nah, ada beberapa larangan yang kemudian melarang kita untuk berdoa dalam bahasa selain Arab. Kemudian yang ketiga, membiasakan diri dengan bahasa Arab akan mempengaruh amat kuat pada cara berpikir dan logika, akhlak dan agama. Nah, kenapa Ustaz? Kok bisa begitu? Kalau kita mempelajari bahasa Arab itu bisa memperkuat daya pikir kita, daya tangkap kita. Karena bahasa Arab ini adalah merupakan salah satu bahasa yang tersulit di dunia. Bahkan ada beberapa kalau nanti kita sambil belajar ya. Jadi ada kenapa harus ada alif yang bengkok, ada alif yang lurus dan lain sebagainya. Ada penulisan ya yang seperti ini, ada yang ya seperti ini dan lain sebagainya. Ada beberapa penulisan yang hurufnya sama tetapi penulisan dalam tulisan itu berbeda. Nah, itu karena luasnya ilmu bahasa Arab ini. Juga bahasa Arab ini adalah merupakan bahasa yang paling banyak kosakatanya. Ya, paling banyak kosakatanya adalah bahasa Arab. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, dengan membiasakan diri dengan bahasa Arab akan membuat kita serupa dengan sahabat dan tabi'in, sehingga kita bisa meniru cara berpikir, cara beragama dan akhlak mulia mereka. Jadi kita dalam kehidupan ini punya dua uswah hasanah. Pertama Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita dituntut untuk mencontoh mereka semua. Nabi Muhammad itu punya sahabat-sahabat, punya tabi'in yang semua kita dituntut untuk mencontoh ke mereka, karena dalam hadis disebutkan khairul quruni. Nah, jadi sebaik-baik masa atau sebaik-baik zaman adalah zaman Rasulullah SAW. Summal ladzina yalunahum. Kemudian zaman sahabat dan zaman tabi'in, dan kita dituntut untuk mencontoh kehidupan mereka, karena mereka adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang berakhlak mulia, dan mereka semua hidup dan berbahasa menggunakan bahasa Arab. Sehingga dengan kita belajar bahasa Arab juga kita mengetahui budaya mereka, akhlak mereka, perilaku mereka, supaya kita bisa mencontoh kehidupan mereka dan kita bisa menjadi orang-orang yang soleh seperti mereka. Baik. Yang kelima, mempelajari bahasa Arab adalah bagian daripada agama. Sudah kita sebutkan tadi. Jadi mempelajari bahasa Arab adalah sebagai upaya kita mempelajari syariat Islam. Kemudian yang keenam, untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan baik dengan mempelajari bahasa Arab, walaupun ada yang sifatnya fardu ain dan fardu kifayah. Jadi ada yang mewajibkan kita belajar bahasa Arab, ada juga yang tidak, hanya diwajibkan untuk siapa yang sudah mempelajari, maka tidak ada lagi beban bagi yang lain ketika sudah ada yang mempelajari bahasa Arab. Tapi kita semua sebagai santri, sebagai siswa SMPLH, kita dituntut untuk bisa berbahasa Arab ya. Kita pelan-pelan, karena di setiap hari Jumat juga ada pidato bahasa Arab, dan itu akan kalian akan tampil dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris itu, maka kita harus mempelajari bahasa Arab. Baik, yang terakhir adalah belajar bahasa Arab akan membuat seorang semakin baik, semakin fakih dalam ucapan, sebagaimana disyariatkan atau dituliskan oleh Al-I'tiqad Asy-Syira' Al-Mustaqim dalam kitabnya Syekh Al-Utsaimin, Ibnu Taimiyah. Ya, Ibnu Taimiyah adalah seorang ulama besar di Arab Saudi yang kemudian mengatakan bahwa belajar bahasa Arab akan membuat seorang semakin baik. Jadi dengan kita mempelajari bahasa Arab, tentunya sedikit demi sedikit akan memperbaiki sifat kita, memperbaiki akhlak kita, supaya kita menjadi anak-anak yang soleh, yang berbakti kepada agama dan bangsa negara. Baik, demikian yang bisa Ustadz sampaikan tentang perkenalan diri Ustadz, kemudian pengantar tentang bahasa Arab ini. Semoga ke depan kalian tetap semangat untuk mempelajari bahasa Arab. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.